lebih dari segalanya dalam hidup kami. Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segala yang kami butuhkan. Engkaulah segala yang kami perlukan ya Tuhan. Kami tidak perlu apa-apa lagi Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan. Karena Engkau bisa menjadi semua yang kami perlukan. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin menghirup Engkau. Kami ingin meminum Engkau, kami ingin memakan Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pada hari ini biarlah kami semua jemaat Tuhan menyerap Engkau sebanyak-banyaknya Tuhan. Tuhan, biarlah kedatangan kami pada hari ini dalam persekutuan ibadah ini tidak akan menjadi sia-sia Tuhan. Kami benar-benar pulang dengan Kristus ditambahkan di dalam kehidupan kami, karena kami menyerap Kristus dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri akan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sendiri yang akan menyalurkan hayat-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarlah penyaluran Allah Tritunggal itu terjadi di tengah-tengah kami. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya untuk menerima penyaluran Allah Tritunggal. Dan biarlah kami semua dipuaskan oleh Allah Tritunggal itu sebagai anugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin bersekutu di dalam firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah makanan bagi kami. Firman-Mu adalah roh dan hayat bagi kami Tuhan. Itu sebabnya kami percaya ketika kami bersekutu di dalam firman, kami sedang makan Tuhan. Kami sedang menerima roh dan hayat dari Tuhan sendiri. Pakai setiap kami Tuhan untuk menyalurkan kehidupan Allah, untuk menjadi pembicara bagi Allah, pembicara dari Allah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan firman ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami cintai, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap bersekutu dalam firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Kita sudah masuk pada Matius pasal yang ke-16 pada hari ini. Yang lalu kita sudah selesaikan pasal 15, dan mulai hari ini kita masuk pada pasal yang ke-16. Mungkin dengan minggu depan kita akan menuntaskan pasal 16. Hari ini secara khusus kita akan bersekutu, mempersekutukan tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Itu diambil dari Matius pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya mau kita membaca bersama-sama dulu seluruh ayatnya, mulai ayat 1 sampai ayat 13. Oke? Atau untuk lebih meringankan pekerjaan kita baca bergantian. Saya ayat 1, saudara ayat 2, dan begitu seterusnya ganti berganti. Tolong ada satu pakai mikrofon ya, supaya masuk suara jemaat. Saya mulai ayat yang pertama. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu?
Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah saudara-saudara, beberapa waktu belakangan ini dari Matius pasal 15, kita telah membicarakan masalah makan secara lebih mendalam. Kita telah belajar bagaimana untuk mengalami pembasuhan hati, kita harus memperhatikan makanan yang masuk ke dalam hati kita. Jangan izinkan makanan sampah atau junk food masuk ke dalam hati kita. Junk food bicara tentang segala makanan yang bukan Kristus. Tetapi kita harus memastikan makanan yang bergizi, makanan yang sehat yang masuk ke dalam hati kita. Itulah Kristus yang murni. Amin, saudara-saudara. Lalu kita juga telah membicarakan bahwa makan telah mengubah anjing kafir yang najis menjadi anak Allah. Ingat kisah tentang perempuan Tirus dan Sidon itu? Lalu kita juga telah belajar semua masalah kita sebetulnya bersumber pada soal makan. Kalau saudara cukup makan dan makan teratur, saudara akan sehat. Permasalahan muncul ketika saudara tidak makan atau kurang makan, tidak cukup makan, dan makannya tidak teratur, maka masalah akan mulai muncul dari situ. Lalu kita juga telah belajar bagaimana kita harus memiliki iman yang besar untuk makan Tuhan. Dan saya berdoa supaya semua saudara sekarang ini telah memiliki iman yang besar itu. Karena dengan memiliki iman yang besar itu, saudara akan memastikan saudara akan makan setiap hari secukupnya dan secara teratur. Amin. Dalam pasal ini saudara-saudara, Tuhan masih berbicara soal hal makan. Yaitu berhati-hatilah, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini pusat pesannya Tuhan. Pesan firman pada hari ini. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kalau Tuhan berkata, berhati-hatilah, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, artinya kita harus sungguh-sungguh waspada. Kenapa kita harus waspada? Berarti ini adalah sesuatu yang menipu dan berbahaya. Kalau kita menerima sesuatu yang tidak menipu atau kurang menipu, maka kita tidak perlu waspada. Tapi kalau kita menerima sesuatu yang agak menipu, kita harus waspada. Baru kita tahu bahwa ini adalah penipuan. Ya saudara ya. Ini nyambung nggak yang saya ngomong ini saudara? Ya. Ragi memang bukan makanan, tetapi sesuatu yang dicampurkan ke dalam makanan. Jadi ragi itu bukan makanan, tapi kita makan. Kenapa bisa termakan oleh kita? Karena ragi dicampurkan ke dalam makanan. Saya ulangi, ragi bukan makanan. Tapi kenapa kita memakannya? Karena ragi dicampur ke dalam makanan. Dicampur ke dalam tepung halus. Kita tidak akan makan ragi kalau tidak dicampur ke dalam tepung halus. Ada saudara yang suka menggaduk ragi? Tiap hari gadoin ragi gitu? Nggak ada ya? Berarti semuanya benar. Tapi siapa yang suka makan roti yang beragi? Kue yang beragi? Semua ya? Lo belum tentu semua sih. Siapa tahu ada yang tidak doyan roti. Jarang ya, semua doyan roti ya. Dan rata-rata roti yang kita makan adalah roti yang berarti saudara makan ragi. Padahal ragi bukan makanan. Kenapa saudara makan? Karena dicampur ke dalam makanan.
Jadi ragi itu seperti makanan, tapi bukan makanan. Kalau dia bukan makanan, artinya kita tidak boleh makan. Makanya Tuhan bilang, waspada. Karena ragi itu dicampur ke dalam makanan. Dia bukan makanan. Seharusnya kamu tidak makan yang bukan makanan. Kamu hanya boleh makan yang namanya makanan. Ini saudara ngerti yang saya sampaikan nih saudara. Ya. Itu sebabnya kita harus waspada. Karena ragi bukan makanan. Tapi iblis mencampurkannya ke dalam makanan. Sehingga akhirnya kita makan. Padahal kita tidak boleh makan. Jelas ya sampai di sini ya. Kenapa disebut ragi orang Farisi dan Saduki? Karena yang datang kepada Tuhan Yesus meminta tanda itu orang Farisi dan orang Saduki. Nah, saudara-saudara, orang Farisi di dalam agama Yahudi ini adalah kaum fundamentalis namanya. Ya. Sedangkan orang Saduki ini kaum modern, kaum moderat. Ya. Jadi ini melambangkan berbagai kepercayaan. Ragi orang Farisi dan Saduki itu melambangkan berbagai kepercayaan yang orang Farisi dan Saduki mewakili berbagai aliran kepercayaan dalam kekristenan. Jadi ragi orang Farisi dan Saduki adalah semua ajaran-ajaran dalam aliran kekristenan itu yang sebetulnya bukan makanan, cuma dicampurkan ke dalam makanan sehingga kita memakannya. Jelas ya saudara ya? Jadi ragi adalah sesuatu yang dicampurkan ke dalam tepung halus. Tepung halus menggambarkan Kristus. Lalu dimasukkan ragi, bukan hanya dimasukkan, diaduk sampai hamir seluruhnya. Sehingga tidak ketahuan lagi yang mana ragi, yang mana tepung halus. Karena sudah diaduk begitu rupa, dicampur begitu rupa, sampai menyatu, sehingga tidak ketahuan lagi yang mana makanan, yang mana ragi. Yang mana tepung halus, yang mana ragi. Yang mana Kristus, yang mana bukan Kristus. Karena sudah diaduk halus. Jarang orang Kristen yang bisa membedakan antara Kristus dan ragi. Makanya Tuhan bilang, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Artinya kita harus menghindari ragi. Kita terima tepung halusnya, yaitu Kristus yang murni, kita tolak raginya. Itu sebabnya ketika kita menerima sebuah ajaran atau sebuah khotbah atau firman yang disampaikan, kita harus pastikan itu adalah semata-mata tepung halus. Tidak ada ragi. Semata-mata Kristus, tidak ada campuran yang lain. Hanya Kristus yang murni. Sampai di sini ada amin? Jadi artinya kita bukan hanya harus memperhatikan makanannya, tapi kita juga harus memperhatikan makanan ini murni atau campuran. Kita harus makan makanan yang murni. Kristus yang murni. Kalau bercampur, kita harus tolak. Oke? Semua paham sampai di sini? Oke, kita masuk dalam poinnya tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Berbicara tentang apakah ragi orang Farisi dan Saduki itu. Ragi orang Farisi dan Saduki pertama-tama berbicara tentang pelbagai ajaran dalam kekristenan yang dicampurkan ke dalam Kristus sebagai makanan bagi jemaat. Saya ulangi, ragi orang Farisi dan Saduki berbicara tentang pelbagai ajaran dalam kekristenan yang dicampurkan ke dalam Kristus sebagai makanan bagi jemaat. Ayat 12 berkata, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan
Saduki. Jadi Yesus mau mengatakan, waspadalah terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Karena mereka bukan makanan. Yang makanan adalah firman. Firman adalah makanan. Alkitab berkata seperti itu. Tapi firman yang adalah makanan ini maksudnya adalah Kristus, bukan ajaran. Firman yang sebagai makanan itu maksudnya adalah Kristus, karena Kristus adalah firman yang hidup. Amin. Itu sebabnya firman tertulis yang kita baca harus menjadi Kristus, firman yang hidup, baru bisa kita makan. Saya harus terus terang, saudara tidak bisa makan Alkitab. Saudara hanya bisa makan Kristus. Kalau saudara hanya baca Alkitab, tapi Alkitab tidak berubah menjadi firman yang hidup, yaitu Kristus, maka saudara tidak sedang makan. Saudara cuma baca Alkitab, saudara cuma belajar Alkitab, tapi bukan makan. Firman tertulis harus berubah menjadi firman hidup, yaitu Kristus, baru bisa dikunyah, baru bisa dimakan. Amin. Jadi firman adalah makanan, tapi firman yang dimaksud adalah Kristus, bukan ajaran. Sayangnya gereja hari ini telah menyamakan firman dan Kristus dengan ajaran. Ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman, dia akan berkata, saya akan menyampaikan sebuah ajaran firman. Karena dalam konsep kebanyakan orang Kristen, firman adalah ajaran. Kristus adalah ajaran. Bukan konsep Alkitab, firman adalah makanan. Kristus adalah makanan. Ajaran bukan makanan. Walaupun masih agak sulit mencernanya, tapi tidak salah kalau saudara berkata amin dulu. Sekali lagi, firman adalah makanan, tapi firman yang dimaksud adalah Kristus. Kristuslah satu-satunya makanan yang sejati. Yang lain selain Kristus bukan makanan. Dan dengan tegas kita harus berkata, ajaran bukan makanan. Jelas ya saudara? Jadi jangan menyamakan firman dan Kristus dengan ajaran. Di dalam gereja seharusnya setiap minggu dalam ibadah dihidangkan Kristus sebagai makanan bagi jemaat. Bukan dihidangkan ajaran. Yang dihidangkan seharusnya Kristus sebagai makanan, bukan ajaran. Karena ajaran itu bukan makanan, tapi pengetahuan. Oke? Hayat adalah makanan, tapi pengetahuan itu makanan, tapi makanan yang palsu. Jelas ya saudara? Itulah ragi. Jadi seringkali saudara-saudara, jemaat diberi makan Kristus yang sudah bercampur dengan peragian, bukan Kristus yang murni. Bahkan seringkali raginya lebih banyak daripada Kristusnya. Nama Kristus hanya disebut sebagai tempelan, tapi sebetulnya pusat pemberitaannya, pusat pengajarannya bukanlah Kristus. Itu sebabnya kalau kita hanya makan ragi, Kristusnya cuma sedikit, kita akan keracunan. Makanya pastikan makanan yang saudara terima adalah Kristus yang murni. Bukan Kristus yang sudah dicampur dengan peragian. Sayangnya banyak orang Kristen tidak bisa membedakan antara Kristus yang murni dan Kristus yang sudah bercampur dengan peragian. Coba kita baca Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 29. Kolose 1, 25 sampai 29.
Sudah di situ semua? Perhatikan baik-baik. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Apa tugas yang dipercayakan Allah kepada Paulus? Meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Oke? Yaitu menunjukkan bahwa ini menjelaskan firman itu. Betul? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Apakah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan? Firman itu. Firman itu yang harus diteruskan oleh Rasul Paulus dengan sepenuhnya kepada jemaat adalah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Puji Tuhan untuk itu. Kepada mereka. Kepada siapa? Orang kudus. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Jadi rahasia itu, yang itu firman itu betapa kaya dan mulianya di antara bangsa-bangsa lain. Lalu yaitu, ada yaitu lagi. Yaitu menjelaskan rahasia itu yang sebelumnya. Yaitu siapa? Kristus ada di tengah-tengah, atau dalam bahasa Inggris, Christ in you. Kristus di dalam kamu. Kristus ada di dalam kamu. Ini terjemahan yang lebih tepat. Jadi firman yang harus diteruskan oleh Rasul Paulus dengan sepenuhnya itu adalah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Dan rahasia itu betapa mulia dan kayanya. Apakah rahasia itu? Rahasia itu adalah Kristus di dalam kamu. Christ in you. Itulah rahasia yang sudah tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tapi sekarang, kapan? Sekarang dinyatakan kepada saudara orang-orang kudusnya, yaitu Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Kristus di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Perhatikan ayat 28. Dialah yang kami beritakan. Itulah firman itu yang diberitakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan atau kedewasaan dalam Kristus. Perhatikan baik-baik ayat 28 ini penting. Dialah yang kami beritakan. Siapa yang diberitakan? Kristus. Kristus yang ada di mana? Di dalam kita. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Jadi waktu Rasul Paulus menasihati orang, waktu Rasul Paulus konseling orang, yang diberitakan, yang dihidangkan adalah Kristus. Kristus yang ada di mana? Kristus yang ada di dalam jemaat. Ketika Paulus menasihati jemaat, Paulus selalu berpusat pada menghidangkan Kristus ketika menasehati. Lalu ketika mengajar bagaimana? Ketika mengajar, Paulus juga memberitakan, menghidangkan Kristus. Nah, orang Kristen terbalik. Ketika menghidangkan Kristus, mereka malah mengajar. Paulus terbalik. Ketika menasihati orang, yang dihidangkan adalah
Kristus. Ketika mengajari orang yang dihidangkan adalah Kristus. Kenapa Kristus? Supaya untuk atau supaya memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan atau kedewasaan di dalam Kristus. Supaya jemaat bertumbuh menjadi dewasa, menjadi sempurna di dalam Kristus, maka jemaat perlu diberikan makanan, bukan ajaran. Tidak ada seorang pun kita di antara kita di sini yang bertumbuh gara-gara sekolah. Sekarang Gavin udah gede begitu tuh. Udah hampir sama tingginya dengan bapaknya. Dulu mah kecil. Si Ana juga tuh, dia mau disebut juga makanya dia batuk. Dulu mah kecil, sekarang udah gede, udah hampir sama kayak ibunya. Loh, kenapa dulu kecil, sekarang bisa gede? Sekarang bisa bertambah dewasa, karena diberi makan. Nggak ada orang yang bertumbuh karena diajar. Semua orang bertumbuh karena diberi makan. Beberapa orang ada yang ngompol. Nggak tahu semua orang atau beberapa orang. Waktu kecil maksud saya. Kalau sekarang enggak lah. Udah kayak saudara masih ngompol keterlaluan. Mau tanya, waktu saudara punya anak masih ngompol, saudara ajarin dia nggak? Nah, kalau mau pipis, pergi ke toilet. Tempat pipis itu di toilet, bukan di ranjang. Bukan di kasur. Saudara pernah ajarin anak kayak gitu nggak? Tapi mau tanya, dia masih ngompol nggak? Masih ya. Kapan dia berhenti ngompol? Ketika dia bertumbuh dewasa, makin dewasa. Dan untuk dia bisa bertumbuh makin dewasa, dia harus diberi bukan ajaran. Orang tidak berhenti ngompol karena diberi ajaran. Orang berhenti ngompol karena dia bertumbuh dewasa. Saudara ajarin orang. Nah, jangan suka bohong ya. Berhenti nggak bohongnya? Ada yang berhenti, ada yang tidak. Kalau yang berhenti, mungkin karena dia takut. Karena ajarannya ditambahi ancaman. Nah, jangan bohong ya. Kalau sampai mami tahu, kalau sampai papi tahu, kamu bohong, papi gantung kamu di atas kayu salib. Waduh. Anak-anak takut makanya nggak berani bohong. Tapi sekali waktu kalau dia kepepet, dia bohong nggak? Apalagi nggak ada papi sama maminya. Nggak ada yang bersedia menggantungkan dia di atas kayu salib. Dia akan bohong. Kapan saudara mengalami perubahan? Ketika saudara bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Yang dulu saudara sukai, sekarang saudara tidak sukai. Anak muda sekarang suka main game. Saya anak muda zaman dulu nggak suka main game. Anak muda zaman sekarang rata-rata suka main game. Saudara ajarin, nak jangan main game. Game itu nggak ada gunanya. Anak saudara akan menjawab, siapa bilang game nggak ada gunanya? Nah, jangan nonton TV. TV itu duniawi. Wah, saudara. Nggak ada gunanya. Otak kamu jadi pasif kalau nonton TV terus.
Itu nggak ada gunanya, TV itu nggak ada gunanya. Anak akan jawab, siapa bilang TV nggak ada gunanya? Apalagi kalau saya bicara sama anak saya, saudara. Anak saya itu bisa bahasa Inggris gara-gara main game sama nonton TV. Sekolahnya mah nggak bisa bahasa Inggris. Gara-gara main game, gara-gara nonton TV, jadi bisa bahasa Inggris. Lebih jago dari saya lagi, bayangkan. Saya jadi kepengen main game sama nonton TV juga gitu, saudara. Supaya jago bahasa Inggris. Wah, saya kurang jago karena kurang main game dan kurang nonton TV dalam bahasa Inggris. Saya coba nonton TV, nggak ada terjemahannya. Saya bingung, saudara. Saya nggak tahu dia ngomong apa. Tapi kalau saudara terus beri makan, terus beri makan, terus beri makan, dia bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Nanti passionnya untuk main game hilang sendiri. Iya nggak, saudara? Berapa waktu yang lalu pernah kejadian di tempat ini, ada berapa orang saya suruh duduk di depan bersama dengan saya waktu ibadah. Lalu ketika dia duduk bersama saya dalam ibadah, tiba-tiba berubah. Tadinya main game jadi kehilangan passion untuk main game. Wih, dahsyat nggak, saudara? Cuma duduk sama saya aja berubah. Bayangkan. Jadi saya pikir, wah, ini bekerja juga nih. Jadi saya gantian, yang duduk sama saya di depan itu saya gantian di jadwal. Saya bilang, kamu sudah tamat, udah nggak main game, pindah ke belakang. Yang di belakang saya pindahin ke depan. Saya ganti yang duduk bersama saya di depan, dibedain. Karena yang ini udah lulus, udah tamat, udah berubah. Belakangan saya dengar, waktu nggak duduk sama saya main game lagi, saudara. Kenapa begitu? Ini perubahan yang dikondisikan dari luar. Ini sejenis pembasuhan tangan, bukan pembasuhan hati. Pembasuhan hati terjadi ketika ada makanan masuk ke dalam saudara, makanan bergizi masuk ke dalam saudara, dan itu akan membasuh hati saudara. Dari dalam. Semua keinginan yang bukan Kristus lama-lama akan tersingkir. Percayalah, kalau saudara terus makan, semua keinginan yang bukan Kristus akan tersingkir. Jangan berkata kepada saya, anak muda, Pak, kalau gitu saya nggak mau makan nanti keinginan main game saya tersingkir, repot saya. Nggak gitu ceritanya, saudara. Makanlah. Nanti saudara akan tahu lebih indah Kristus daripada game. Yang amin yang tua. Makanya saudara, saya nggak pernah mau bilangin orang, kamu harus berhenti main game. Tanya anak muda di sini, saya pernah suruh mereka berhenti main game nggak? Nggak pernah. Paling disinggung-singgung dikit. Tapi saya lebih sibuk sekarang ini memberi mereka makan. Memberi mereka makan. Supaya terjadi pembasuhan hati, nanti perubahan terjadi dari dalam. Ketika perubahan terjadi dari dalam, itu baru perubahan yang permanen. Dia nggak perlu duduk sama saya terus, dia tetap akan berubah. Karena Kristus sebagai makanan yang mengubah dia dari dalam, bukan karena duduk di mana, dengan siapa. Sekarang saya baru menyadari bahwa ternyata saya tidak sesakti itu. Loh, buat apa orang dekat saya berubah, lalu orang jauh dari saya berubah lagi, kumat lagi? Itu kan nggak ada artinya. Itu kan cuma bohong-bohongan. Berubah tapi bohong, gitu kan saudara.
Buat apa? Saya lebih suka perubahan yang permanen. Bagaimana caranya orang berubah secara permanen? Tumbuhkan mereka menjadi dewasa, menjadi sempurna di dalam Kristus. Bagaimana caranya menumbuhkan mereka menjadi dewasa sempurna di dalam Kristus? Beri mereka makan. Dan untuk memberi mereka makan, saudara harus terus-menerus memberitakan Kristus di dalam kamu. Fokus saudara adalah menumbuhkan Kristus di dalam diri jemaat. Bukan memberi ajaran. Nah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Beri makan. Beritakan Kristus. Hidangkan Kristus sebagai makanan, bukan sebagai ajaran. Dan jangan campur adukan Kristus dengan pelbagai ajaran, apalagi ajaran kebaikan. Ajaran tentang yang baik dan yang jahat. Lakukan yang baik, lepaskan yang jahat. Itu ajaran kebaikan. Lepaskan saja Kristus, beritakan saja Kristus, Kristus di dalam kamu. Itu pusat pemberitaan Paulus, dan bukan hanya pusat pemberitaan Paulus, itulah satu-satunya pemberitaan Paulus. Jadi Kristus bukan hanya sebagai pusat pemberitaan kita. Kristus adalah satu-satunya pemberitaan kita. Sudah perhatikan nggak? Saya khotbah dari minggu ke minggu, semua adalah Kristus. Ya. Kadang-kadang bicara yang lain, tapi pusatnya tetap Kristus, dan seluruhnya tetap Kristus. Kristus menjadi isinya, Kristus menjadi bungkusannya, Kristus menjadi segalanya. Kristus adalah pusat pemberitaan kita, dan bukan hanya pusat pemberitaan kita, satu-satunya pemberitaan kita adalah Kristus di dalam kamu. Amin, saudara. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi seluruh tenaga yang Rasul Paulus miliki, seluruh kuasa yang Rasul Paulus miliki di dalam dia, semuanya dia proyeksikan, dia apa sih namanya? Aduh. Pokoknya semua dia, kalau istilah sehari-hari, dia selonin. Apa tuh? Ngerti nggak saudara? Pokoknya dia tumpahkan seluruhnya ya untuk mengusahakan dan mempergumulkan itu. Mengusahakan dan mempergumulkan apa? Kristus di dalam kamu. Itulah yang dia usahakan. Itulah yang dia pergumulkan. Supaya seluruh jemaat tahu Kristus di dalam mereka dan mereka memperhidupkan Kristus yang di dalam mereka. Amin, saudara. Mengapa Kristus harus menjadi satu-satunya berita yang kita beritakan? Karena hanya Kristuslah satu-satunya makanan. Tolong diingat, ajaran bukan makanan. Pengalaman hidup bukan makanan. Jadi jangan beritakan itu, jangan hidangkan itu kepada orang lain. Yang saudara harus hidangkan adalah Kristus. Karena Kristus adalah satu-satunya makanan. Biarkan orang makan Kristus, bukan makan ajaran, bukan makan pengalaman. Itu sejenis ragi yang dicampurkan ke dalam makanan. Seringkali gereja memberitakan yang bukan Kristus, tapi mereka memberitakan ajaran agama, ajaran kebaikan yang sebetulnya berakar pada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Atau ajaran motivasional untuk sukses. Itu semua bukan Kristus. Nama Tuhan dipakai cuma sebagai tempelan. Ini yang saya bilang, raginya lebih banyak daripada Kristusnya. Sehingga orang bukan makan Kristus tapi makan ragi. Makan Kristusnya cuma sedikit. Nah, inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus mewanti-wanti, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki.
Pertanyaannya, siapa yang mau memperhatikan peringatan Yesus ini? Saudara mau? Saudara mau? Kita harus waspada. Bukan sekedar memperhatikan, tapi waspada memperhatikannya. Setiap kali saudara mendengar sebuah ajaran, setiap kali saudara mendengar sebuah khotbah, saudara harus waspada. Ini Kristus atau Kristus yang dicampur adukan dengan ragi. Kalau yang saudara dengar adalah Kristus yang sudah bercampur dengan segala ajaran, opini manusia, dan sebagainya, semuanya itu ragi, saudara harus tolak. Saudara hanya mau makan satu makanan, yaitu Kristus yang murni, Kristus yang sejati. Pada dasarnya, mengenai kehidupan manusia, ada 3 ajaran dalam gereja. Yang pertama yang saya sebut sebagai ajaran kebaikan tadi, atau ajaran agama yang berpusat pada pengetahuan tentang yang benar dan salah, yang baik dan jahat. Jangan lakukan ini karena ini jahat. Harus lakukan ini karena ini yang baik. Lakukan ini karena ini yang benar. Jangan lakukan itu karena ini salah. Ini pengajaran kebaikan. Kamu harus menjadi baik. Kamu harus berubah. Berubahnya dari jahat kepada baik. Dari salah kepada benar. Ini ajaran kebaikan. Ini banyak terdapat dalam gereja, saudara-saudara. Lalu yang kedua adalah ajaran sebetulnya masih berakar pada ajaran kebaikan, cuma ini plus Roh Kudus. Jadi kita diajar, kamu ini lemah, kamu ini bobrok, makanya perlu bergantung kepada Roh Kudus, perlu minta tuntunan Roh Kudus, perlu minta pertolongan Roh Kudus supaya kamu jadi baik, supaya kamu jadi benar, supaya kamu berubah. Kalau kamu sendiri, kamu tidak bisa berubah. Harus minta bantuan Roh Kudus, baru kamu bisa berubah. Ini ajaran kebaikan yang ditambahkan dengan Roh Kudus. Lumayan. Nah, ini banyak terdapat di dalam gereja, khususnya gereja Pentakosta Karismatik. Tapi ini juga bukan ajaran yang Tuhan inginkan. Ajaran ketiga yang Tuhan inginkan adalah ajaran yang mengajarkan jemaat untuk hidup berdasarkan Kristus di dalam kamu. Untuk hidup dengan memperhidupkan Kristus yang di dalam kamu. Ajaran yang mengajarkan, menyadarkan orang Kristen, menyadarkan jemaat Tuhan bahwa mereka adalah anak Allah, telah menerima hayat Allah, dan karena itu harus hidup berdasarkan hayat Allah supaya mereka hidup sebagai anak-anak Allah. Kita hanya bisa hidup sebagai anak Allah kalau kita memperhidupkan hayat Allah, yaitu Kristus. Kalau kita memperhidupkan Kristus, kita akan hidup sebagai anak Allah. Sebenarnya gini saudara, yang anak Allah itu kan cuma satu sebetulnya, yaitu Kristus. Dialah anak tunggal Allah. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Terjemahan lain, yang satu-satunya. Jadi anak Allah itu cuma Kristus. Lalu kok kita disebut anak Allah? Karena Kristus sang anak Allah ada di dalam kita. Kita menjadi Allah, kita menjadi anak Allah karena Kristus, anak Allah yang tunggal itu ada di dalam kita. Dia memultiplikasi dirinya sebagai anak tunggal,
menjadi banyak anak Allah, dia tinggal di dalam kita sebagai anak Allah. Jadi Kristus itu yang anak Allah, bukan kita. Kita jadi anak Allah karena Kristus sang anak Allah ada di dalam kita. Itu sebabnya untuk hidup sebagai anak Allah, kita harus memperhidupkan Kristus sang anak Allah. Kalau kita tidak memperhidupkan Kristus, kita tidak sedang hidup sebagai anak Allah, betapapun baiknya kita. Saudara pernah melihat topeng monyet? Siapa yang pernah melihat topeng monyet? Ini yang nggak angkat tangan kasihan sekali nih. Tolong panggilin topeng monyet supaya mereka lihat. Saudara pernah melihat topeng monyet? Ada pawangnya ya, yang mengajar monyet. Sarimin pergi ke pasar. Saya nggak tahu kenapa harus Sarimin. Apakah semua monyet namanya Sarimin? Saudara yang lihat topeng monyet, pernah monyet diberi nama lain nggak? Cuma Sarimin ya? Berarti nama monyet itu cuma satu, Sarimin. Monyetnya bisa banyak, namanya cuma satu, Sarimin. Karena saya melihat monyet ini di sini, kamu melihat monyet yang di sana, namanya Sarimin juga. Jadi nama monyet cuma satu rupanya, Sarimin. Nggak peduli berapa usianya, namanya Sarimin. Nggak peduli monyet dari mana, namanya tetap Sarimin. Sarimin pergi ke pasar. Saya juga nggak tahu kenapa harus pergi ke pasar. Kok nggak diajarin pergi ke gereja gitu kan? Jadi tidak ada Sarimin yang pergi ke gereja, saudara. Sarimin selalu pergi ke pasar. Jadi kalau ada orang Kristen yang kerjanya cuma pergi ke pasar, nggak ke gereja, itulah. Dia naik sepeda ke pasarnya, kalau hujan pakai payung. Sama ya? Oh sama semua. Jadi versi topeng monyet memang cuma itu. Jangan-jangan itu topeng monyet yang sama keliling. Kan nggak mungkin juga ya keliling seluruh Indonesia. Cuma caranya sama. Nah, itu monyet, saya beritahu saudara, itu monyet punya hayat monyet. Tapi dia tidak punya hayat manusia. Dia hanya hidup berdasarkan hayat monyet, bukan hayat manusia, karena dia tidak punya hayat manusia. Tapi dia diajar oleh orang yang punya hayat manusia untuk berperilaku sebagai manusia. Diajarin naik sepeda. Kan manusia yang naik sepeda. Nggak ada monyet yang naik sepeda kan? Diajarin pergi ke pasar. Bawa keranjang. Kan nggak ada monyet pergi ke pasar. Cuma manusia yang pergi ke pasar. Belanja. Ya kan? Jadi ini monyet. Ini Sarimin hidup dalam hayat monyet, tapi bisa berperilaku sebagai manusia karena dibantuin oleh orang yang punya hayat manusia, diajarin, dilatih oleh dia, dibantu oleh dia, maka Sarimin bisa pergi ke pasar. Kalau tidak, dia tidak bisa pergi ke pasar, tidak bisa naik sepeda. Ya. Dalam diri kita ada hayat alamiah, ada hayat ilahi. Ya. Kembali kepada Sarimin. Nah, Sarimin itu cuma bisa berperilaku sebagai manusia hanya beberapa tindakan. Tapi Sarimin tidak bisa hidup sebagai anak manusia. Kenapa? Karena dia tidak punya hayat manusia. Sarimin hanya punya hayat monyet, tapi dia bisa diajar untuk berperilaku seperti manusia. Tapi dia tidak pernah bisa hidup sebagai anak manusia karena tidak punya hayat manusia. Sampai di sini paham, saudara?
Kalau saudara mau sarimin, bisa berperilaku sebagai manusia, bukan hanya seperti manusia, saudara harus memberikan hayat manusia kepada dia. Tapi tidak bisa. Kalaupun saudara mau memberikan hayat manusia kepada dia, tidak bisa. Karena sarimin tidak diciptakan menurut rupa dan gambar manusia. Kalau kita manusia, sudah disiapkan oleh Allah untuk menampung Allah, makanya dari awal kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Baru bisa menerima hayat Allah. Karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Seperti sarung tangan diciptakan menurut rupa dan gambar tangan supaya bisa diisi oleh tangan. Jelas ya saudara? Jadi saudara mau latih kayak gimana pun, sarimin tetap sarimin, dan sarimin cuma bisa pergi ke pasar. Sarimin tidak bisa hidup sebagai anak manusia, dia hanya bisa hidup sebagai monyet yang berperilaku seperti anak manusia. Jelas saudara? Dalam diri kita ada manusia lama, ada manusia baru. Manusia lama itu hayat ciptaan atau makhluk ciptaan. Hayat ilahi yang baru ini hayat yang bukan ciptaan. Inilah yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Statusnya kita adalah anak Allah. Tapi saudara belum tentu hidup sebagai anak Allah, walaupun statusnya anak Allah. Untuk hidup sebagai anak Allah gimana? Untuk hidup sebagai anak Allah, kita harus hidup berdasarkan hayat Allah. Tidak bisa kita hidup sebagai anak Allah dengan hayat manusia. Tidak bisa. Sarimin tidak bisa hidup sebagai anak manusia karena tidak punya hayat manusia. Dia cuma punya hayat monyet, itulah yang dia perhidupkan. Itu sebabnya dia cuma bisa jadi monyet yang berperilaku seperti manusia. Nah, di dalam kita ada dua hayat. Yang pertama makhluk ciptaan, yang kedua anak Allah. Saudara sudah menjadi anak Allah ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Amin untuk hal itu. Tapi selanjutnya, sehari-hari pertanyaannya adalah, saudara hidup di dalam hayat Allah itu atau tetap di dalam hayat makhluk ciptaan? Kalau saudara tetap hidup di dalam hayat makhluk ciptaan, saudara perlu diajar, saudara perlu dilatih untuk berperilaku sebagai Allah. Untuk meniru sifat-sifat Allah. Saudara perlu dibantu oleh Allah, dilatih oleh Allah, dibantu oleh Roh Kudus, dilatih oleh Roh Kudus, supaya saudara bisa berperilaku seperti Allah. Tapi sehebat-hebatnya saudara berperilaku seperti Allah, saudara tetap makhluk ciptaan. Makhluk ciptaan yang baik. Yang berperilaku seperti Allah. Itu seperti sarimin yang pergi ke pasar. Tapi kalau saudara hidup di dalam hayat ilahi, saudara memperhidupkan Kristus. Saudara nggak perlu dibantu Roh Kudus untuk hidup seperti Allah. Saudara akan hidup sebagai anak Allah karena saudara memperhidupkan hayat anak Allah. Selamat siang semuanya. Apakah semua saudara anak Allah? Apakah saudara sudah hidup sebagai anak Allah? Hidup sebagai anak Allah artinya saudara hidup berdasarkan hayat Allah. Saudara tidak bisa hidup sebagai anak Allah dengan hayat manusia. Paham saudara? Jadi di sini perubahannya bukan lagi jahat menjadi baik, salah menjadi benar.
Perubahannya adalah makhluk ciptaan menjadi anak Allah. Perubahannya adalah hayat alamiah menjadi hayat ilahi. Anak manusia menjadi anak Allah. Ketika gereja bicara tentang perubahan, kebanyakan mereka, kalau tidak mau dikatakan semua, mereka sedang berbicara tentang perubahan jahat menjadi baik, salah menjadi benar, yang semuanya bersumber sama dari satu pohon, yaitu pohon pengetahuan. Kalau saudara berubah, perubahannya bukan lagi jahat menjadi baik, salah menjadi benar, tapi perubahannya adalah anak manusia menjadi anak Allah, makhluk ciptaan menjadi anak Allah. Saya tanya sekali lagi, apakah saudara anak Allah? Apakah saudara hidup sebagai anak Allah? Atau hanya sekedar makhluk ciptaan yang diajar untuk berperilaku seperti Allah? Itulah 3 ajaran yang ada di dalam gereja. Yang sedang saya ajarkan kepada saudara adalah ajaran yang ketiga. Kristus ada di dalam kamu, perhidupkan Kristus yang di dalam kamu, maka kamu akan menjadi anak Allah, maka kamu hidup sebagai anak Allah. Saya tidak mengajar saudara, jangan berzina. Berzina itu dosa. Berzina itu konyol. Berzina itu merusak tubuh. Dan sebagainya. Kalau begitu, saya hanya mengajarkan orang untuk dari jahat menjadi baik. Dari salah menjadi benar. Tapi saya mengajarkan saudara, sekarang saudara ini anak Allah. Karena anak Allah tinggal di dalam kamu. Hiduplah sebagai anak Allah dengan memperhidupkan Kristus. Maka kamu akan menjadi seperti Allah di dalam hayat dan sifat, bukan dalam kedudukan. Begitulah caranya hidup sebagai anak Allah. Bukan dengan diajar berbuat baik. Bukan dengan dibantu Roh Kudus, dilatih Roh Kudus untuk berbuat baik atau untuk berbuat benar. Inilah jalan satu-satunya untuk hidup sebagai anak Allah. Hidup berdasarkan hayat ilahi, memperhidupkan Kristus yang ada di dalam kita. Christ in you, itulah yang berusaha aku beritakan kepadamu. Itulah yang kau usahakan, itulah yang kau pergumulkan dengan segala tenaga, dengan segala kuasa yang Tuhan berikan kepadaku. Aku memberitakan Kristus ketika aku menasihati kamu, aku memberitakan Kristus ketika aku mengajar kamu. Supaya apa? Supaya engkau hidup berdasarkan Kristus. Aku masih hidup. Namun bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itulah anak Allah. Kalau saudara berperilaku sebagai Allah, kalau saudara berperilaku seperti Allah, saudara dilatih untuk berperilaku sebagai Allah, saudara bisa beberapa sifat Allah, saudara bisa lakukan. Tapi saudara menjalani hidup itu tetap dengan hayat anak manusia, engkau tetap sebagai makhluk ciptaan, cuma makhluk ciptaan yang rohani. Berdoa perlu diajar enggak? Orang diajar untuk berdoa, dinasihati untuk berdoa. Berdoa enggak? Enggak juga ya. Tapi kalau saudara hidup berdasarkan Kristus yang di dalam saudara, otomatis saudara berdoa. Tanpa perlu diajar,
tanpa perlu ditakut-takuti, tanpa perlu diiming-imingi. Ayo doa. Mau diberkati? Doa. Haleluya. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Mau pilih yang mana? Banyak berkat atau sedikit berkat atau tidak ada berkat? Semua jemaat akan berkata, banyak berkat. Haleluya, amin. Tapi ketika pulang, apakah mereka berdoa? Mau banyak berkat tapi tetap tidak berdoa. Padahal sudah diajarkan kalau banyak doa, banyak berkat. Lalu ada seorang Kristen yang agak berani berkata, Pak, saya sudah banyak doa, tapi kok nggak ada berkat ya? Tapi kok tetap kurang berkat ya? Kayaknya orang itu lebih sedikit berdoa daripada saya, kok lebih diberkati ya Pak? Kenapa ya? Berarti prinsip itu salah. Makanya jangan terima semua prinsip yang diajarkan oleh para pengajar itu. Dicek dulu, Kristus bukan. Ini adalah sejenis ragi yang menghamiri seluruh adonan. Sehingga akhirnya kita makan ragi bukan makan Kristus. Apakah semua jelas? Jadi saudara bisa hidup sebagai anak Allah sekarang? Satu-satunya jalan untuk hidup sebagai anak Allah adalah memperhidupkan Kristus. Jangan hidup berdasarkan hayat alamiamu, jangan hidup berdasarkan ciri alamiamu, hiduplah berdasarkan Kristus. Karena Kristus ada di dalam kamu, perbesar dia di dalam kamu, perhidupkan dia di dalam kamu, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam hayat dan sifat, bukan dalam kedudukan. Amin. Semua paham apa yang saya sampaikan? Bisa amin lebih keras? Ini AC-nya dingin, jadi kalau saudara aminnya pelan-pelan, lama-lama aminnya berubah jadi dengkuran, saudara. Oke, yang kedua, ragi orang Farisi dan Saduki juga berbicara tentang tanda mujizat lain selain tanda mujizat kelahiran kembali. Ragi orang Farisi dan Saduki juga berbicara tentang tanda mujizat lain selain tanda mujizat kelahiran kembali. Ragi orang Farisi dan Saduki juga berbicara tentang tanda mujizat lain selain tanda mujizat kelahiran kembali. Jadi ragi yang pertama bicara tentang ajaran, ragi yang kedua bicara tentang mujizat. Ayat 4, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Kenapa tanda Nabi Yunus? Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan selama berapa hari? Tuh, belum. Cuma berapa yang baca Yunus ya? Cuma berapa yang tahu kisah Yunus? Nabi Yunus masuk ke perut ikan, dia ditelan ikan selama 3 hari. Setelah pada hari ketiga dia keluar dari mulut ikan dan berkhotbah kepada orang Niniwe, dan semua orang Niniwe bertobat. Ini lambang kematian dan kebangkitan Kristus, dan setelah Kristus bangkit, dia menyalurkan hayat untuk membuat orang dilahirkan kembali. Itulah tanda Nabi Yunus maksudnya. Ini berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menyalurkan hayat dalam kelahiran kembali kita. Setelah Kristus bangkit, kita baru bisa bertobat, kita baru bisa dilahirkan kembali. Sebelum Kristus mati dan bangkit, kita tidak bisa menerima hayat Allah karena dia belum berubah menjadi roh pemberi hayat. Tapi setelah dia mati dan bangkit, kita baru bisa bertobat, kita baru bisa dilahirkan kembali karena dia sudah berubah menjadi roh pemberi hayat. Amin, saudara-saudara. Jadi seolah-olah Tuhan mau berkata seperti ini. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menginginkan dan mengejar berbagai tanda mujizat yang ajaib yang lahiriah. Mereka tidak tahu bahwa mujizat yang paling ajaib
adalah mujizat kelahiran kembali. Di mana setelah aku mati dan bangkit, aku menjadi roh pemberi hayat untuk menyalurkan hayat kepada mereka. Itu sebabnya kepada mereka tidak akan diberikan tanda mujizat lain selain tanda mujizat kelahiran kembali. Ada banyak orang mengejar mujizat-mujizat yang lahiriah. Padahal mujizat yang rohania ini yang paling penting, paling ajaib. Mujizat apa sih yang orang cari? Kesembuhan. Kesembuhan kan paling-paling saudara sakit lalu disembuhkan. Kan gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan mujizat, Allah Tritunggal masuk ke dalam kita, itu nggak ada apa-apanya saudara. Ini keajaiban yang paling ajaib di alam semesta ini. Allah Tritunggal masuk ke dalam kita, berbaur dengan kita. Ini keajaiban yang sangat-sangat ajaib. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang memiliki konsep ini. Allah bisa masuk ke dalam manusia. Semua agama terpisah dari Allah. Kita cuma bisa menyembah Allah, kita cuma bisa beribadah kepada Allah dan menuruti firman-Nya. Tapi Allah tetap Allah di sana dan aku di sini. Allah tetap Allah yang Maha Kuasa nun jauh di sana dan aku di sini. Tapi kita tidak terpisah dari Allah karena Allah yang dulu jauh di sana sekarang masuk ke dalam sini. Makanya dia disebut Immanuel, Allah bersama kita. Allah bersatu dengan kita. Allah yang terus menyertai kita. Itu mujizat yang paling ajaib, itu mujizat yang paling dahsyat. Sadarkah saudara, sepanjang Yesus hidup di atas muka bumi ini, dia melakukan berbagai mujizat, betul? Betul saudara. Dan semuanya mujizat yang lahiriah. Orang lapar diberi makan, orang sakit disembuhkan, kerasukan setan diusir setannya. Semua mujizat lahiriah, semua mujizat luaran. Betul ya saudara ya? Tapi sadarkah saudara, kehidupan Yesus cuma menuju satu tujuan, yaitu mati, bangkit, dan menyalurkan hayat. Jadi semua mujizat lahiriah ini sebetulnya cuma sarana, cuma prosedur. Tujuan akhir mujizatnya adalah mujizat kelahiran kembali, di mana dia mati dan bangkit, lalu menjadi roh pemberi hayat, menyalurkan hayat ilahi ke dalam kita, dan tinggal di dalam kita sampai selama-lamanya. Nah itu sebabnya ketika mujizat kelahiran kembali sudah tiba, mujizat yang lain tidak ada artinya. Nah setelah peristiwa orang Farisi dan Saduki meminta tanda, Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maksudnya adalah ragi mujizat. Ragi mujizat telah merusak anak-anak Allah lebih daripada yang bisa kita bayangkan. Kita mengejar mujizat yang lahiriah, tapi kita mengabaikan mujizat yang rohania. Berapa banyak orang Kristen yang fokus untuk memperhidupkan Kristus, mujizat rohania ini. Mengubah orang jahat menjadi baik, semua agama bisa. Tapi mengubah anak manusia menjadi anak Allah, semua agama tidak bisa. Paham saudara? Mau tanya, saudara pernah dengar kesaksian dari agama lain
orang jahat berubah jadi baik. Ya, ada orang masuk penjara, di penjara dia baca kitab sucinya terus. Lalu singkat cerita, dia merasa ketemu Tuhan, lalu dia berubah menjadi baik. Setelah keluar dari penjara, jadi ustadz, jadi orang baik. Pernah dengar itu? Mengubah orang jahat menjadi orang baik, orang salah menjadi orang benar, semua agama bisa. Betul nggak saudara? Di agama yang lain ada kesaksian seperti itu juga nggak? Kita gembor-gembor kesaksian. Wah, aku punya hutang 5 juta. Dilunaskan. Oh, haleluya. Saudara nggak pernah dengar mereka punya kesaksian. Ada orang hutang miliaran dibebaskan. Mau adu kesaksian jadinya. Saudara sampaikan kesaksian, ya, orang beralih dari sana ke sini, menyeberang. Dia akan sampaikan kesaksian kepada saudara, orang menyeberang dari sini ke sana. Ada enggak? Loh, kita menggembar-gemborkan orang dari sana ke sini, saudara nggak sadar orang dari sini ke sana juga banyak. Iya. Kita gembar-gembor, orang sakit disembuhkan. Saudara pernah dengar mereka bisa menyembuhkan orang sakit? Mereka akan adu dengan mujizat yang mereka punya. Mujizat keuangan, mereka juga punya. Mereka akan, ketika saudara cerita mujizat saudara, dia akan menyodorkan mujizat mereka. Tapi ketika saudara menyodorkan mujizat kelahiran kembali, Allah tinggal di dalam aku. Allah masuk di dalam aku. Menyatu dengan aku. Mau tanya, ada yang mengalami mujizat itu di luar sana? Tidak ada. Itu mujizat yang tidak ada tandingannya. Nggak ada satupun agama bisa menyodorkan mujizat tandingan. Surah bilang, cuma satu jalan ke sorga. Mereka juga bilang, ini juga jalan ke sorga. Bahkan jalan ke sorga, ada mujizat tandingannya. Tapi kalau saudara berkata, aku ngalami mujizat kelahiran kembali, tanda Nabi Yunus, Yesusku mati bangkit dan menyalurkan hayat ilahi ke dalamku. Aku jadi anak Allah karena memiliki hayat Allah. Aku tidak diangkat menjadi anak. Kalau saudara bilang, saudara diangkat jadi anaknya, mereka akan bilang mereka juga diangkat jadi anaknya. Loh, ngangkat anak berapa susahnya sih? Mau tanya, ngangkat anak sama melahirkan anak, lebih susah mana? Kalau saudara cerita mujizat kelahiran kembali, Allah berdiam di dalamku. Setiap hari aku menikmati Dia sebagai udara yang tersedia bagiku setiap saat. Sebagai air hayat yang aku minum dan memuaskan aku setiap hari. Sebagai roti hayat yang aku makan, mengenyangkan aku setiap hari. Allah di dalamku. Aku merasakannya. Allah di dalamku. Dia di dalamku. Dia di dalamku. Oh, karuniamu aku. Yesus Tuhan di dalamku. Ini karunia yang teragung.
Ini karunia yang terajaib. Ini mujizat yang terajaib. Enggak ada mujizat lain yang bisa menandingi ini. Tapi ragi mujizat telah mengaburkan mujizat kelahiran kembali. Sehingga kita tidak fokus hidup sebagai anak Allah. Kita tidak fokus memperhidupkan Kristus, mujizat yang telah kita terima itu. Kita sibuk mengejar mujizat lahiriah, mujizat luaran. Tadi kita perjamuan kudus, saudara terima roti. Roti ada tulisan ayatnya ya saudara ya. Betul. Semua terima ayat. Orang Kristen kalau terima ayat itu, oh Tuhan, berbicaralah kepadaku. Saudara lihat ayatnya. Tepat banget. Roh Kudus benar-benar berbicara. Ini ayat yang tepat bagiku. Haleluya. Ini pekerjaan Roh Kudus. Lalu saudara tanya sebelah saudara, lu tepat nggak? Lu tepat nggak? Lalu saudara yang di sebelah saudara bilang, kurang tepat nih. Oh, Roh Kudus tidak bekerja di dalammu. Roh Kudus bekerja di dalamku. Orang Kristen paling suka begini-ginian. Tepat. Cocok. Lu lihat nggak? Desoni pakai baju putih. Gua juga bajunya putih. Cocok. Ini tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Beberapa orang pakai baju putih seperti saya. Ini orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang lain nggak tahu siapa yang tuntun. Ini orang Kristen paling suka nih kayak gini nih. Teologi cocok-cocokan. Cocok logi. Tapi tahukah saudara, kalau saudara sedang punya masalah, saudara terima ayat apapun juga bisa dicocok-cocokin. Tadi saya terima ayatnya, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau saya lagi punya masalah, oh Tuhan Yesus, ternyata masalahku bersumber dari aku belum menghasilkan buah pertobatan. Tolong aku Tuhan untuk menghasilkan buah pertobatan. Nangis nggak saya? Nangis dong. Nangis karena ayatnya atau masalahnya? Kamu terima ayat apa tadi? Lupa. Kamu terima ayat apa tadi? Lupa juga. Nggak ada yang perhatiin ayatnya ya? Itu ayatnya ada susah ditulis di roti. Nulis ayat di roti itu susah. Saudara menghargai karya orang. Ciling terima ayatnya apa tadi? Dicatat. Ini benar-benar suara Roh Kudus ini. Dicatat saudara, haleluya. Di foto, iya. Aku akan datang menyembuhkannya. Saya punya masalah. Terima kasih Tuhan, Engkau akan datang menyembuhkan aku. Meskipun masalahnya bukan sakit, kita cocok-cocokin. Tadi pusing, sekarang sembuh. Amin, haleluya. Roh Kudus bekerja. Tambah cocok. Orang Kristen paling suka gini-ginian. Kamu terima ayatnya apa? Nggak baca. Romi? Kumpulkanlah hartamu di surga. Oh Tuhan, kenapa aku banyak masalah? Ternyata aku cuma mengumpulkan harta di dunia. Aku tidak mengumpulkan harta di surga. Terima kasih buat teguranmu Tuhan. Kalau orang punya masalah semuanya jadi cocok kan? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalau orang punya masalah jadi cocok semua? Dicocok-cocokin. Jawabannya gampang. Karena dicocok-cocokin. Apakah Roh Kudus berbicara? Nggak berani bilang enggak kan?
Itu kita yang cocok-cocokin atau Roh Kudus berbicara? Nggak berani jawab kan? Roh Kudus berbicara di dalam kita. Bukan kita mengharapkan setiap kali perjamuan kudus, Roh Kudus berbicara melalui roti yang kita terima. Maafkan saya, orang yang membagikan roti kepada saudara belum tentu membagikannya menurut tuntunan roh. Jadi ayat apapun yang saudara terima, udahlah cocok-cocokin aja lah. Kenapa kita bisa berkelakuan aneh seperti itu? Kita sudah mabuk oleh ragi mujizat. Saya pernah dengar di beberapa gereja kejadian, saking terobsesinya untuk melihat mujizat kebangkitan orang mati, itu orang mati nggak dikasih tutup petinya. Ayo kita berdoa. Doa terus. Doa bahasa roh terus. Doa bahasa roh terus. Ini hanya bisa terjadi di gereja Pentakosta karismatik sih. Di Protestan nggak mungkin. Doa bahasa roh terus. Ayo, push prayer until something happen. Doa terus dari pagi sampai sore. Nanti gantian jadwal. Pokoknya kita terus sampai bangkit. Kebetulan jemaat yang meninggal jemaat yang disayangi, bukan disayangkan. Kalau disayangi berusaha dibangkitkan. Kalau disayangkan nggak ada yang mau bangkitkan. Berusaha bangkitkan. Kita terus doa sampai sesuatu terjadi. Keluarga mau tutup petinya, jangan tutup dulu. Dia akan bangkit. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Suruh tahu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Orang matinya tetap tidak bangkit. Akhirnya petinya ditutup dan dikubur. Kenapa kita bisa berkelakuan aneh seperti itu? Kita sudah mabuk oleh ragi mujizat. Kalau suruh mau doain mayat, orang mati, supaya bangkit, jangan nunggu dia sudah di rumah duka. Waktu di kamar mayat saudara doain. Loh kalau sudah di rumah duka semua orang tahu kan? Kalau bangkit terjadi kegemparan, nggak bangkit pun terjadi kegemparan. Saya pernah doain orang di kamar mayat. Jangan nunggu di rumah duka. Kamar mayat saya doain supaya bangkit. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Saya pulang. Ya dalam hati saya nggak ada salahnya mencoba. Siapa tahu bangkit. Tapi ternyata tidak bangkit. Oh, paling saya menghibur diri. Mungkin saya tidak punya karunia untuk membangkitkan orang mati. Beberapa orang malah punya karunia untuk mematikan orang hidup. Itu orang sudah tua, sakit-sakitan, susah matinya. Nggak mati-mati, utus orang yang punya karunia. Pokoknya kalau dia yang doain, cepat. Lancar. Kenapa? Dia punya relasi ke sana. Jadi lancar. Satu kali di Yohanes pasal 6, dia kan tentang, Yesus jawabnya tentang mujizat roti kan. Yohanes pasal 6 berkisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Hanya dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ingat itu?
Setelah kejadian itu, mereka melihat mujizat itu, orang-orang berbondong-bondong cari Yesus. Lalu Tuhan bilang, kamu cari aku karena kamu sudah makan dan kenyang. Kamu melihat mujizat multiplikasi roti. Lalu Tuhan bilang, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan. Lalu selanjutnya dia bicara tentang roti hayat. Seolah-olah dia mau berkata, kamu cuma mengejar mujizat-mujizat lahiriah. Ada mujizat yang jauh lebih ajaib, ada mujizat yang jauh lebih indah. Kamu makan roti membuat kamu kenyang secara lahiriah. Tapi kalau kamu makan roti hayat, kamu akan dibawa sampai pada kekekalan. Dan roti hayat itu adalah aku sendiri. Roti yang turun dari sorga. Dan bagaimana caranya Tuhan bisa menjadi roti hayat? Dia harus mati pada hari yang ketiga bangkit, berubah menjadi roh pemberi hayat. Maka dia menjadi makanan, menjadi roti hayat bagi kita semua. Inilah tanda Nabi Yunus. Seringkali orang yang mengejar mujizat-mujizat secara lahiriah, Tuhan akan berkata kepada mereka tidak akan diberikan tanda mujizat lain selain tanda Nabi Yunus. Artinya maksudnya apa? Maksudnya Tuhan bilang, kamu ngejar mujizat lahiriah, aku tidak berikan. Sampai kamu berpaling dari mujizat lahiriah kepada mujizat rohania, mujizat kelahiran kembali. Di mana aku di dalam kamu, dan kamu harus memperhidupkan aku yang di dalam kamu. Makanya seringkali orang Kristen, ya, dia kejar sembuh, Tuhan nggak sembuh-sembuhkan. Saya pernah dengar cerita seorang ibu punya masalah, sakit atau apa. Dia kejar mujizat kesembuhan. Lalu Tuhan berkata sama dia, bisa nggak kamu nggak kejar yang lain selain aku? Dan akhirnya dia tinggalkan semua kerinduannya akan mujizat yang dia perlukan. Dia kejar mujizat yang satu itu, Kristus. Dan akhirnya dari hasil itu tercipta sebuah lagu yang baik. Lagu rohani maksud saya. Terkadang kita kejar mujizat, kita nggak dapat. Tujuan Allah adalah supaya kita berpaling dari mujizat lahiriah kepada mujizat rohania. Itu loh. Kamu jangan kejar-kejar mujizat lahiriah terus. Itu loh, kejar supaya Kristus yang ada di dalam kamu itu berguna. Supaya Kristus yang ada di dalam kamu itu diperhidupkan. Jangan sampai di dalam kamu ada harta yang sangat berharga, tapi kamu nggak menikmatinya. Kamu menikmati mujizat kesembuhan, tapi kamu nggak menikmati mujizat yang adalah aku sendiri menjadi roti hayat bagimu. Aku sendiri menjadi air hayat bagimu yang memuaskan engkau. Itu loh mujizatnya. Kejar itu mujizat kelahiran kembali. Itu mujizat yang paling ajaib. Dan tidak ada satupun agama yang bisa menandingi mujizat itu. Sodor-sodorkan semua mujizat, mereka ada tandingannya. Tapi kalau sodor-sodorkan mujizat kelahiran kembali, Allah di dalamku. Nggak ada yang bisa menandingi itu. Nggak ada satupun agama yang Allahnya, yang dia sembah, bisa masuk ke dalam dia. Nggak ada. Ayo, jangan mabuk oleh ragi pengajaran, jangan mabuk oleh ragi mujizat. Ayo kita fokus untuk memperbesar mujizat yang ajaib, yang kekal, yang kita sudah terima, yaitu Kristus di dalam kita. Ayo kita perbesar Kristus yang di dalam kita. Ayo kita perhidupkan Kristus yang di dalam kita. Ayo kita hidup sebagai anak Allah
dengan memperhidupkan Kristus, Sang Anak Allah yang sudah ada di dalam kita. Ayo kita kejar mujizat kelahiran kembali. Kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Dulu saya mengejar kuasa, karena saya pikir kuasa akan menyelesaikan semua permasalahan. Saya doa, saya puasa, supaya Tuhan memberikan kuasa. Tuhan tidak memberikan itu kepada saya. Tapi saya bersyukur, berjuta-juta, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan saya kuasa, tapi Tuhan memberikan saya hayat. Tuhan tidak mempertemukan saya dengan jalan kuasa, Tuhan mempertemukan saya dengan jalan hayat. Ketika saya bertemu dengan hayat, menyadari kebenaran tentang hayat ilahi, menyadari terbuka, tersingkap bahwa saya telah mendapatkan Kristus, maka semua yang dulu menjadi keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dan aku rela melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah demi aku bisa memperoleh Kristus. Kalau saudara belum rela melepas semua dan menganggapnya sebagai sampah, berarti saudara belum memperoleh Kristus. Kalau saudara sudah memperoleh Kristus, kau akan rela tinggalkan semua dan menganggap semuanya sampah. Termasuk yang dulu merupakan keuntungan bagimu, engkau anggap sebagai kerugian karena engkau telah menerima Kristus, Sang Anak Tunggal Allah, Sang Hayat Ilahi, Sang Roti Hayat, Sang Air Hayat, Sang Nafas Hayat yang menghidupkan kita. Amin. Yang ketiga, orang yang telah terhamiri oleh ragi agamawi dan ragi mujizat biasanya tidak tertarik dan tidak dapat melihat pewahyuan tentang Kristus dan gereja. Ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan kita tahu pasal 16 berbicara tentang pewahyuan tentang Kristus dan gereja. Kita akan bicarakan itu pada minggu yang mendatang. Tapi saya ambil satu ayat pembukanya. Yesus membawa mereka di daerah Kaisarea Filipi. Daerah Kaisarea Filipi adalah daerah yang agak jauh dari Yerusalem. Kita tahu pusat agama Yahudi ada di Yerusalem. Nah, ketika Tuhan mau membukakan pewahyuan tentang Kristus dan gereja, Tuhan harus membawa murid-muridnya ke daerah Kaisarea Filipi yang agak jauh dari Yerusalem. Supaya apa? Supaya mereka tidak terkontaminasi dengan atmosfer agamawi. Karena biasanya kalau orang sudah mabuk dengan ragi agama dan dengan ragi mujizat, mereka tidak bisa melihat pewahyuan tentang Kristus dan gereja. Secara teori mungkin mereka paham dalam akal pikiran mereka, tapi sebetulnya bukan itulah yang Tuhan maksudkan. Untuk saudara bisa melihat pewahyuan tentang Kristus dan gereja, saudara harus dibawa menjauh dari pusat agama, dari atmosfer agama. Saya berdoa saudara semakin terlepas dari atmosfer agama, dari konsep pikir agama, sehingga saudara semakin bisa melihat Kristus dan gerejanya. Sama seperti saudara kebanyakan makan roti yang tidak beragi. Kalau orang sudah makan roti yang beragi, maka saudara tidak akan mau makan roti yang tak beragi. Betul ya? Apakah semua saudara makan roti yang beragi? Ada yang makan rotinya yang tidak beragi? Nggak ada. Jadi semua kalau makan roti, makan yang beragi. Saudara nggak pernah cari yang tidak beragi. Padahal itu lebih sehat loh. Kok nggak dicari? Hah? Nggak ada yang jual? Adalah. Atau bisa bikin sendiri. Kamu bisa bikin kue.
roti tak beragi. Kenapa nggak ada cari roti yang tak beragi? Karena orang kalau sudah biasa makan roti yang beragi, dia nggak mau makan roti yang tak beragi. Dia menolak roti yang tak beragi. Saya berdoa biar hari ini kita dibebaskan, kita dibersihkan dari ragi agama dan ragi mujizat, supaya kita bisa melihat Kristus dan gereja. Supaya kita bisa menerima wahyu tentang Kristus dan gereja minggu depan. Biarlah sepanjang minggu ini, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, membersihkan kita dari semua ragi agama dan ragi mujizat, supaya minggu depan pewahyuan tentang Kristus dan gereja bisa disampaikan dan saudara bisa melihat itu dengan jelas. Tuhan Yesus, Roh Kudus, bekerjalah di dalam kami. Bebaskan kami, bersihkan kami dari semua ragi agama dan ragi mujizat yang selama ini membuat kami mabuk dan tidak melihat Kristus dan gereja sebagaimana seharusnya. Biarlah firman Tuhan terus hidup di dalam kami, karena firman hidup itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Biarlah Engkau menguasai hidup kami Tuhan. Engkau menyebar ke dalam jiwa kami, menguasai pikiran, emosi, dan tekad kami Tuhan, sehingga kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Tolong kami untuk makan Engkau setiap hari, untuk minum Engkau setiap hari, untuk menghirup Engkau sebagai udara kami setiap hari. Tolong kami untuk terus menyerukan nama Tuhan, terus mendoa bacakan firman Tuhan, supaya kami bisa makan, minum, dan menghirup Engkau setiap hari. Biarlah Tuhan Kristus semakin bertambah di dalam kami, dan diri kami semakin berkurang. Kami memang masih hidup Tuhan, tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Engkaulah yang hidup di dalam kami. Engkau hidup bagi kami hidup oleh Engkau Tuhan. Tolong kami untuk memperhidupkan Kristus. Engkaulah kekuatan kami untuk memperhidupkan Kristus. Engkaulah segalanya bagi kami, untuk kami memperhidupkan Kristus. Oleh Engkau, kami pasti berhasil memperhidupkan Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami di atas mezbah Tuhan, biar kami menjadi abu yang dibakar oleh api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya Engkau makanan kami, hanya Engkau segalanya bagi kami. Di luar Engkau bukan makanan, di luar Engkau bukan apa-apa bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan berkat-Mu yang melimpah dengan anugerah ilahi Allah Tritunggal yang kami nikmati setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Dan semua kita yang menerima firman-Nya, mari sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan, biarlah saudara terus memperhidupkan Kristus. Karena itu satu-satunya jalan. Amin.